Jangan cuma sekedar ritual, jangan cuma sekedar seremonial, jangan cuma sekedar rutinitas. Misalnya pengambilan sila ini, ya. Tapi kita harus betul-betul menghayati, kita harus betul-betul memahami, kita harus betul-betul mengerti apa sih manfaat dari pelaksanaan sila itu sendiri buat kita minimal. Dan juga buat semua makhluk umumnya gitu. Nah, ini akan berhubungan dengan meta. Nah, nanti akan coba menurut catatan Bante banyak catatan. Di sini Buddha mengatakan di dalam Samyutta Nikaya, ya, bahwa sabadisa anuparigama cetasa newa jaga piyatara matana kwaci ewang pio putu ata paresang tasma nahimse paramata kamu. Ya, di sini Buddha menjelaskan artinya palingnya, setelah menyelidiki ke segala penjuru arah dengan pikiran, seseorang tidak menemukan siapapun dimanapun yang dicintainya lebih dari dirinya sendiri. Jadi Buddha mengecek ke seluruh penjuru arah, dan Buddha tidak melihat siapapun yang dicintainya lebih dari dirinya sendiri. Jadi bisa dikatakan ya kita ini selfish sesungguhnya. Kita tuh cinta, kita tuh sayang sama diri sendiri. Walaupun mungkin banyak orang bilang, ya saya suka kamu, saya sayang kamu, saya peduli kamu. Enggak. Ternyata sayangnya kita, sukanya kita, perhatiannya kita itu untuk kepentingan kita, untuk kebahagiaan kita sendiri. Bisa dikatakan Anda bahagia, saya bahagia. Ya enggak? Anda pusing, saya juga pusing jadinya. Prinsipnya kan kita nggak mau pusing, ya. Jadi Buddha melihat bahwa nggak ada orang yang dicintainya lebih dari dirinya sendiri. Nah di situ. Nah dengan cara yang sama, semua makhluk pada segala penjuru arah atau semua makhluk dimanapun mencintai diri mereka sendiri melebihi siapapun. Sama seperti kita yang mencintai diri sendiri, makhluk lain juga sama, dia juga mencintai diri dia sendiri, ya enggak? Dengan cara yang sama, gitu. Dengan cara yang sama, semua makhluk pada segala penjuru arah mencintai diri mereka sendiri melebihi siapapun. Oke. Saat ini kita sebagai diri sendiri, ya kan? Kita lebih suka sama diri sendiri. Makhluk lain ya selainnya juga mencintai diri mereka sendiri. Kalau kita dibalikin kita jadi mereka, ya anggapannya sama kan, kurang lebih. Jadi setiap individu itu mencintai diri mereka sendiri. Nah, oleh karenanya seseorang yang mengharapkan kesejahteraan dirinya tidak boleh mencelakai, tidak boleh menyakiti, tidak boleh melukai orang lain atau makhluk lain. Kalau memang dia mengharapkan kesejahteraan untuk diri dia sendiri. Nah, ini prinsip dasar dari meta. Nah, jadi mengerti bahwa semoga saya bahagia, ya kan? Semoga saya bahagia. Nah, dia mengerti bahwa seperti dia yang menginginkan untuk bahagia, tidak menyukai penderitaan, mau umur panjang, dan tidak mau meninggal, begitu juga makhluk lain mau bahagia, tidak menyukai penderitaan, mau umur panjang, dan juga tidak mau meninggal. Betul enggak? Nah, di situ dengan memakai diri sendiri sebagai contoh perbandingan, maka kita akan mampu untuk memperkuat
pikiran yang mengharapkan dan menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan makhluk lain. Kita juga mau bahagia, betul enggak? Orang lain juga sama seperti kita yang mau bahagia, makhluk lain juga sama mau bahagia. Ya, mau dibilang orang mencuri bisa dikatakan juga, mau dikatakan orang berbuat jahat ya untuk kebahagiaan dia juga, supaya dia bisa makan enak, tidur enak, tapi ya dengan cara yang salah, kurang lebih ya. Nah, berarti kan di sini ada yang dia cari, ada yang dia inginkan. Nah, dengan mengerti itu harusnya kita bisa mengembangkan meta yang mengharapkan dan menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan makhluk lain. Iya enggak? Nah, nanti masuk ke sila, Pancasila. Contohnya, oke, sila deh. Sila secara garis besarnya itu akan membuat, ya, akan menjaga, akan menyelamatkan dunia dari penderitaan dan kekecewaan dan juga kegelisahan. Luas sekali ternyata pelaksanaan sila. Ya. Nah, di sini dalam bukunya Shadow Janaka Biwamsa yang Abhidhamma in Daily Life, itu mengatakan bahwa sila akan melindungi yang lain dari kesedihan dan penderitaan. Ya kan? Siapa yang dilindungi? Tak terhingga banyak makhluk. Pelaksanaan sila kita ini akan melindungi semua makhluk dari penderitaan dan juga kekecewaan, dan juga akan menyelamatkan dunia dari penderitaan dan kekecewaan dan juga kegelisahan. Ini sesuatu yang terkesan sepele, kita diem aja nggak melakukan apa-apa, do nothing, ya, tapi efeknya. Makanya pelaksanaan sila ini harus serius. Pelaksanaan sila ini balik lagi harus betul-betul dijiwai, dihayati. Makanya ini dibilang bahwa sila lebih tinggi daripada berdana, karena efeknya yang begitu luar biasa, ya kan? Terus juga dikatakan lagi oleh Minggun Shadow dalam riwayat Agung Para Buddha, dikatakan bahwa sila itu pengendalian terhadap perbuatan fisik dan juga ucapan. Ya, sila mengendalikan ucapan kita dan juga fisik kita, jasmani kita. Jadi kita sekarang yang sedang melaksanakan sila itu sedang belajar untuk mengendalikan ucapan dan juga perbuatan jasmani, tindakan, gitu. Itu maknanya. Lalu dan akan mempersembahkan kepada semua makhluk kebebasan dari kecelakaan, bahaya, kekhawatiran, kegelisahan dan ketakutan dan sebagainya. Sama. Ya enggak? Nah, ini makna dari pelaksanaan sila. Jadi jangan pikir juga kita cuma misalnya di Wanayasa aja semuanya aman. Enggak. Semua makhluk siapapun akan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan sila kita. Semua makhluk yang ada di sini, siapapun yang datang ke sini akan mendapatkan manfaat ini. Luas sekali pelaksanaan sila itu. Ya makanya sila ini luar biasa. Ya penting enggak apa namanya, bisa dikatakan enggak menjelaskan secara detail ya. Bagi Anda sudah ngerti semua kan, misalnya Pancasila yang pertama tidak membunuh. Ya, Anda bisa bayangkan orang yang terbebas dari pembunuhan bagaimana rasanya. Anda juga bisa membayangkan kalau Anda pun aman dari pembunuhan, dekat-dekat orang aman, gak akan dibunuh, rasanya bagaimana. Sama juga kita yang gak akan membunuh makhluk lain juga akan merasa nyaman, makhluk lain juga akan merasa aman dekat-dekat kita, merasa happy, betul enggak? Nah, itu akibat dari sila. Jadi sekali lagi, pelaksanaan sila akan membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan dan kesedihan dan membuat
batin dan jasmaninya itu akan menjadi damai. Inilah yang harus kita pahami, kita hayati pelaksanaan sila ini. Dan ini semua, sekali lagi, dasarnya adalah meta. Betul enggak? Dasarnya adalah meta. Meta itu tidak mau menyakiti makhluk lain dengan cara apapun. Seperti seperti kita yang mau bahagia, makhluk lain juga mau bahagia. Makanya kalau kita menginginkan kesejahteraan untuk diri kita sendiri, jangan sakiti makhluk lain. Nah, itu prinsip dari meta. Nah, meta di sini meta cirinya dalam bahasa Palinya hita kara pawati lakana. Itu artinya mengharapkan kesejahteraan makhluk lain. Meta. Dan yang kedua, fungsinya hitu pasang hara rasa. Itu untuk memilih kesejahteraan mereka. Untuk memilih kesejahteraan mereka. Manifestasinya agata winaya pacu patana, melenyapkan gangguan atau niat jahat. Karena kita mengharapkan kesejahteraan makhluk lain, gak mungkin kita jahatin mereka kan? Dengan cara apapun, begitu. Nah, melenyapkan gangguan atau niat jahat. Dan sebab terdekatnya adalah satanang manapa bawa dasana pada tanah. Sebab terdekatnya melihat makhluk lain sebagai yang patut disayangi. Gitu. Yang patut, jadi harus umum, enggak pilih-pilih. Bukan, ini kelompok saya baru sayang. Dia kenal sama saya baru sayang. Dia misalnya anak saya baru sayang. Dia baik sama saya baru sayang. Meta secara umum. Satanang manapa bawa dasana pada dana. Melihat makhluk lain sebagai yang patut disayangi. Jadi semua makhluk patut disayangi. Ini sebab terdekat, makanya metanya akan muncul. Nah, dasar dari meta, karuna, mudita, ini sendirilah yang melandasi pelaksanaan sila kita sesungguhnya. Jadi, kita melaksanakan sila bukan karena takut melanggar ya. Orang kan umumnya, takut, saya ambil sila tapi saya nggak mau laksanain, takut melanggar Bante, kalau melanggar saya bikin kamu buruk. Ini kan masalah sudut pandang orang. Mending saya nggak ngambil, kalau saya nggak ngambil saya nggak bakalan melanggar. Logikanya dibalik-balik gitu. Ya kan? Nah, padahal melanggar aja. Anda nggak ngambil sila ya pelanggaran terjadi gitu kan, karena ada niat. Tapi kalau Anda melaksanakan dengan niat sila ini luar biasa, Anda akan bisa dikatakan bermanfaat bagi dunia ini, bagi kehidupan ini, bagi banyak makhluk. Anda akan memberikan rasa aman, rasa damai, rasa nyaman. Anda akan istilahnya membebaskan makhluk dari penderitaan, dari kekecewaan, dari ketakutan. Kalau memang Anda betul-betul memahami pelaksanaan sila. Nah, meta di sini sifatnya lagi atau perumpamaannya itu seperti cahaya rembulan, dikatakan. Seperti cahaya rembulan yang menyinari dimanapun, apapun, dan siapapun tanpa memihak. Nah, di sini baik di rumah orang yang baik atau di rumah orang jahat, rembulan tetap ada kan, tetap menyinari kan. Mau dia orang kaya, dia orang miskin, cahaya rembulan kalau ada ya terus semuanya kena kan. Nah itu makanya meta itu dibayangkan seperti rembulan.
yang menyinari dimanapun, apapun dan siapapun, baik di rumah orang baik ataupun orang jahat, atau orang kaya ataupun orang miskin. Semua mendapatkan cahaya rembulan yang sama. Ya, di sini makanya selalu Bante katakan bahwa melihat kebiasaan umat pada umumnya yang mau instan, yang mau cepat, gitu kan. Jadi mereka nggak memperhatikan makna atau esensi dari praktek Dhamma itu sendiri. Mereka melupakan, ya sudah, ya jadi terkesan cuma sekedar ritual, seremonial atau rutinitas saja. Padahal maknanya luar biasa sekali kalau kita betul-betul menghayati. Ya enggak? Kalau kita menghayati pelaksanaan sila itu sendiri, secara alami, meta kita akan berkembang tanpa diminta. Karena dasar dari pelaksanaan sila itu adalah meta, karuna, belas kasihan, dan mudita, mengharapkan orang lain bahagia kan? Ya enggak? Mudita itu kan orang lain bahagia, kita bahagia kan? Itu mudita. Karena kita mengharapkan mereka bahagia, itu meta. Karena dia bahagia, kita bahagia, itu mudita, berkembang secara otomatis. Nah, dengan begitu akan banyak. Nah, ketika kita betul-betul menghayati pelaksanaan sila, selagi Anda tidak melanggar sila itu sendiri, ya, karma baik akan terus Anda hasilkan dalam pikiran Anda. Sekali lagi, orang yang banyak menghasilkan karma baik dalam pikirannya, itu pikirannya akan penuh kebahagiaan. Karena karma baik itu kan mau dibilang energi positif, betul enggak? Energi positif yang akan membuat pikiran Anda tuh jadi happy. Karena banyaknya pikiran energi positif, karena rasa kebahagiaan itu, Anda akan muncul kegembiraan, akan muncul piti, kegiuran. Pikiran Anda, batin Anda itu akan fleksibel, nggak kaku. Ketika pikiran seseorang fleksibel, pikirannya akan mudah tenang. Maka kebajikan, terutama sila, itu akan membuat seseorang mudah tenang. Seorang yang mudah tenang, pikirannya akan mudah diarahkan untuk berkonsentrasi. Ya, seorang yang memiliki konsentrasi akan melihat Dhamma, akan melihat kebenaran, akan menembus kebenaran, akan merealisasi kebenaran apa adanya. Tujuannya ke sana. Ya, seperti itu. Jadi, ya, manfaat pelaksanaan sila itu sungguh luar biasa. Sekali lagi, Bante mengingatkan, hayati pelaksanaan sila ini dengan baik, jiwai, mau dibilang Bante dalam tanda kutip ya, Anda harus menjiwai pelaksanaan, biar gaya bahasanya mudah ya. Anda harus menjiwai pelaksanaan sila Anda dengan baik. Dengan begitu, Anda dapat manfaat, orang-orang di sekitar Anda dapat manfaat, dan semua makhluk di dunia ini pun akan dapat manfaat dari pelaksanaan sila yang Anda lakukan. Karena ini akan begitu luas. Siapapun makhluknya yang dekat-dekat dengan Anda akan merasa aman, akan merasa nyaman, akan mendapatkan kebahagiaan dari pelaksanaan sila Anda tersebut. Makanya bertekad untuk melaksanakan sila dengan baik setiap saat, ya, seperti itu. Ya, semoga Anda bisa mengerti apa yang Bante uraikan ini. Semoga menjadi menginspirasi Anda untuk praktik Dhamma dengan baik, sehingga praktik Dhamma ini akan memberikan manfaat untuk Anda dan juga semua makhluk, dan akhirnya kita semua bisa terbebas dari penderitaan saat ini juga. Sadu, sadu, sadu.
pelimpahan jasa ya. Idame punyam asawa kayang wahang hotu idame punyam nibanasa pacayo hotu mama punya bagang sabasatanam bajemi desa be sama